ya, coba. Cute Grace Kitty, kita manfaatkan dulu waktu ini untuk menyapa teman-teman yang sudah bergabung ya. Biasanya soalnya kalau udah ngobrol suka nggak ngeh sama kolom komentar. Anya, Andi, Snow White Pearls, Leo Purwati, Busum. Di Jakarta semua nih, teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Oh itu Iwet. Coba kita invite dulu ya. Itu dia. Ariska. Hai. Cute Grace. Anya Lingga. Sehat ya. Indah. Samsul di Bogor. Muzaki. Halo. Centang biru nih ya. Hari pertama siaran pagi pakai centang biru. Trot. Happy Easter. Terima kasih sayang. Agak feedback ya. Ada apa sih? Sebentar. Oh gue enggak. Aku juga. Biasanya volumenya terlalu keras. Lo polin nggak volumenya? Ya udah deh, coba diturunin. Oh enggak tuh ternyata aku nggak pol. Kenapa ya? Ya udah deh ya. Gue tuh sebenarnya lihat ya waktu Taufik Effendi bikin VT, terus gue udah sempat nanya. Dia tuh kan kalau bikin video di TikTok, suaranya meni bening gitu ya. Ternyata dia pakai tambahan mikrofon. Terus lo pakai mikrofon juga sekarang? Belum beli. Kan udah punya. Tapi kan mikrofon yang dikasih sama TikTok nih nggak bisa dipakai di iPhone. Gue Oh mesti pakai adaptor lagi. iya Hmm. takut salah beli. Gue nggak ngerti kan di e-commerce adaptornya tuh namanya apa sih? Si konektor. Si konektor. Pakai Si. SI. Iya. Oh, Kayak si Dave, si Iwet, si Angie gitu. oh gitu. Lu percaya sama gue? Pakai konektor OSI. Lu udah pernah cobain pakai belum ini? Bagus nggak suaranya? Mau coba sekarang nggak? Lu bisa? Enggak. Ah. Gila, gue baru bangun banget nih. Lu nggak Masih sahur? celeng. Hah? Nggak sahur? Sahur. Oh. Aku sahur, abis itu lanjut ibadah. Abis itu tadi aku bobok lagi. Abis itu ini sekarang baru bangun banget. Gue agak kedinginan bentar ya. Ya. Yes, Happy Easter untuk teman-teman sekalian dan semuanya. Selamat Paskah buat teman-teman Kristen dan juga teman-teman Katolik. Selamat merayakan penebusan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua ya, sayang-sayangku semuanya ya. Iya, hope you have a very beautiful celebration. Terima kasih untuk ucapan Easter-nya dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Ini minggu terakhir puasa, nggak sih? Masih ada 9 hari lagi. Oh, masih 9 hari lagi. Iya. Yes. Semangat! Berat gue kayaknya turun sih ini. Happy apa enggak? Happy, oke, senang. Cuma gue yang bikin gue happy adalah kayaknya si multivitamin gue itu bekerja dengan baik. Gue nggak nyebut merek ya, gue nggak nyebut merek beneran. Cuma gue merasakan beberapa hal kayak contoh badan gue lebih enteng. Gue nggak sesek karena GERD lagi. Abis itu satu lagi, dia itu seneng deh. Kalau lo kebanyakan makan, dia langsung keluar. Oh, jadi sebetulnya in a way metabolisme lo itu berjalan lebih cepat. Iya. Jadi gue ngerasain banget tuh begitu gue makannya kebanyakan kok gue
ke belakang terus ya. Hmm. Jadi tadi malam tuh gue baru nyoba. Jadi tadi malam gue agak berlebihan makannya. Sampai tadi pagi tuh gue masih kayak ini kok gue bolak-balik ke belakang gitu. Tapi nggak diare ya, bukan diare. Hmm. Jadi gue kayak, oh I think it's working. Ya, cocok. Ini membahas pertanyaan teman-teman video YOLO. YOLO adalah podcastnya Iwet, saya sama Angie. Di tip-tip minggu ini nggak ada ya? Ada. Ada. Vitaminnya Iwet yang dia dengung-dengungkan dari kemarin dan cocok adalah multi level itu loh. Iya. Itu bekerja. By the way, gue tuh kemarin, lu tahu kan gue kalau weekend pasti banyak cerita ya. Weekend kemarin kan tanggal 30 Maret 2024, Hari Film Nasional. Jadi gue hari itu memutuskan untuk nonton film-film Indonesia. Ya, lu tahu kenapa disebut sebagai Hari Film Nasional? Kenapa? Iya, kenapa? Karena itu adalah film Indonesia pertama. Hari pertama syuting film Indonesia, gue lupa lagi karyanya siapa. Cuma ada satu film, itu adalah film pertama yang di syuting di tanggal 30 Maret tahun 1950 kalau gue nggak salah. Iya, Kan Usmar Ismail ya kalau nggak salah ya. Iya ya, gue lupa. Pokoknya itu film pertama lalu dia syuting. Anyway. Darah dan Doa, betul. Judul filmnya Darah dan Doa, karya Usmar Ismail gitu ya. Nah, abis itu gue kemarin nonton film sebentar. Oke. Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Bagus, Dave. Ada di Netflix. Oh iya. 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 Jatuh cinta seperti di film-film. Iya. Gue menikmati film itu, filmnya nggak terlalu lama, 1 jam 20 menit, ya nggak sampai 2 jam, tapi nggak kerasa filmnya sepanjang itu. Dan yang mengagumkan adalah filmnya hitam putih. Oh. Filmnya hitam putih. Tapi yang gue suka adalah, tau nggak lo apa? Jadi ini tuh kayak budi pekerti. Jadi film ini, I don't think this movie is for everyone. Ya, nggak semua orang kayaknya bisa suka film ini. Tapi tekniknya tuh gue suka, Bo. Oh. Iya, ada Bunda Korla. Maaf Iwet, aku potong. Happy Easter, Bunda. Iya. Oh, hitam putih ya? Jadi yang menarik adalah waktu kayak misal dia gini ya, dia bilang gitu ya. Dia kan dan menariknya adalah film ini tuh kayak dikontrol sama pemainnya. Sutradaranya terus ngapain dong? Gaji buta? Iya, kan pura-puranya ada di skripnya. Oh, pura-puranya. Iya, terus alurnya tuh maju mundur, cantik, tarik, ulur gitu. Oh, nanti aku tonton deh. Darah dan Doa. Darah dan Doa Usmar Ismail dong, tahun 50. Jatuh cinta seperti di film-film. Lu kenapa sih emosi banget sama gue pagi-pagi? Gue tuh berusaha zen untuk gak ribut sama lu karena lu lagi puasa. Lu tuh ngegas aja kalau sama gue, heran. Biasa aja, gue cuman ngomong tadi gitu kalau yang jatuh cinta. Iya, gue nya gak fokus. Karena gue sibuk membaca. Karena si Bunda tuh nanya, kita belum follow-followan. Di Instagram atau di TikTok, Bun? Bunda dia mau naik live. Dia cuma negur lo, nggak negur gue. Karena kalian udah follow. Abis ini gue cari. Aduh tuh gue mah ada TikTok. Oke, abis ini gue cari. Gue tuh suka poho. Abis ini udahlah, biasa lah ya, Bo. Gimana nih jadinya nih? Mau ngomong apa enggak? Hah? Nah, mau tanya dulu. Bunda mau ikut ngobrol sebentar, menyapa penggemar-penggemarnya di Indonesia. Gitu, silahkan dijawab Bunda sambil menanti jawaban Bunda. Ayo botak ikut. Ya udah, Iwet boleh saya ajak Bunda ikut? Boleh. Oke, gitu kan caranya ya, anak manis tuh. Coba. Berarti malam apa di Jerman, malam apa, siang apa malam sih? Dini hari, mundur 5 jam. Tuh. Cari filter dulu ah. Cari.
Coba Apa dicari. kabar? Hai. Apa kabar, Boti? Ya Allah. Apa kabar, apa kabar, Bota? Baik Bunda, Bunda Jadi kayaknya sehat. sehat. Tanggal 5 Bunda balik. Insya Allah kalau bisa ketemu ya. Yo. Selalu gagal deh untuk pertemuan. Bener. Asik. Bunda kok agak ten abis jemuran. Ini salah kayaknya apa ini? Tunggu kita cari filter yang awak-awak gitu ya. Ih. Awak. Kan di mana ini? Bunda juga gaptek. Ini kayak ini kemana filter harinya kemana ya? Di Nah, bawah. Filter Gue juga bingung deh, di mana ya filter ya? di sini ya. Enggak, ini kamera salah. Kamera. Bentar. Ini kok kamera ini kayak muka aku jadi kayak dibakar gini modelnya, kena siram minyak. Ini aja deh kayaknya ini. Ini. Nah. Idih. Terus. Coba mau nanya dong Coba jujur. enggak aku tanya dulu sama kalian berdua. Bagaimana perubahan wajahku setelah aku tarik wajah? Nah itu gue baru mau nanya. Berarti pemikiran ya. Iya. Heeh. Happy nggak lu Bun? Makanya. Hah? Happy nggak? Dong, happy bener. Karena kan tapi kayaknya ada yang kayaknya sih memang kayaknya memang ini kayaknya apa yang namanya ya kelopak mata ini memang udah terlalu jatuh banget ya. Jadi kayaknya memang bandel sekali. Kayaknya memang harus ini dikit lagi dikit aja gitu. Misalnya dijahit dikit, diambil dikit aja lagi gitu. Ngerti nggak sih? Bukan kecanduan karena kan ada orang kecanduan karena udah merasa udah kita nggak pernah merasa puas kan. Tapi kalau kita udah puas berarti kita udah gitu kan. Kita memang nggak pernah merasa puas. Tapi kalau misalnya udah ketemu titik puasnya, pasti kita bilang udah cukup lah gitu. Tapi ini kayaknya memang dikit aja sih kayak dipotong dikit aja terus tarik dikit lagi gitu, ngerti? Nggak banyak kali, cuman tarik dikit aja gitu, ngerti nggak sih? Kenapa kok ngakak sih? Ini kan berarti udah setahun belum Bun? Baru 6 bulan. Kan bulan kemarin bulan 10. Bulan 10 bedahnya 11 12. Sekarang bulan berapa? 4. Ya udah hampir udah. Tapi kayaknya sih ini udah kembali ini udah kembali benar-benar sempurna. Jadi udah nggak ada bengkak-bengkak, udah benar-benar udah sempurna. Udah seperti ini jadinya gitu loh. Aku tuh pengen tanya ini. Tapi sebelum memutuskan untuk facelift kemarin ini, Bunda tuh termasuk perempuan yang rajin merawat menggunakan skincare apa enggak sih? Tidak, aku tidak rajin karena aku tidak rajin. Aku nggak telaten dalam hal untuk wajah. Tapi aku orang yang penggemar sayur itu aja. Mungkin itu yang menolong aku. Mungkin Lumayan tuh ketolong. Iya. Tapi aku memang pecinta salad. Aku memang nggak suka. Aku kalau makan tanpa sayur itu udah aku camkan dari dulu, dari aku zaman muda itu selalu sampai ada teman bilang dulu. Kenapa kita di Eropa nih kulit kita beda sama kulit kita di Asia. Di Asia tuh muka kita selalu glowing, walaupun kita nggak pakai krim. Kenapa? Karena lembab dan minyak. Ngerti nggak? Di Eropa tuh kering. Jadi wajar kalau orang-orang Eropa tuh umurnya baru 25 tapi udah kelihatan kayak umur 30. Karena memang kulit itu kering sekali di sini. Apa ya? Orang bilang katanya cuman di sini kita bersih, putih itu aja. Tapi kalau untuk kulit wajah itu memang nggak bisa dikalahkan Indonesia. Makanya kan orang Asia tuh kulitnya kelihatan muda-muda kan. Kenapa? Ya emang begitu. Karena kan sekarang jadi pakai skincare nggak Bun? Kan udah baru tuh ditarik semua. Tetep. Sekarang malah tambah rajin pakai skincare skincare. Pakai skincare karena apa? Karena kalau kita skincare apa sih? Skincare apa sih yang ya itulah khas Bunda. Jangan ditertawakan. Bisa 1000 kali mengulang kata. Nggak maksud skincare apa sih yang dipakai 1000 kali bakalan bisa merubah wajah kalau nggak kita bantu dengan untuk pembelahannya kan? Oh tetap harus ada pembelahan. Tetap itu harus. Tengok ada titik DJ. Iya, benar. Bun, gue mau nanya ini. Sekarang kan lu udah jadi bintang nih. Bintang Kejora. Bintang Kejora. Udah tarik penampilan Udah diva. Udah diva. Gue pengen tanya ini, mengacu kepada perubahan gaya hidup. Menurut lo, dengan uang yang lo punya, keterkenalan yang lo punya, penampilan yang berubah,
Hidup lo berubah nggak di sana? Apakah lo menjadi seseorang yang lebih high society atau lo tetap berusaha mempertahankan hidup lo apa adanya? Aku tetap mempertahankan hidupku apa adanya. Sebagaimana bunda yang dulu, sebagaimana bunda yang sekarang. Uang tidak mempengaruhkan hidup aku. Karena gini, mungkin karena usia. Hmm. Karena kita kan udah usia, bunda udah hampir masuk 51. Mungkin masa-masa glamor itu udah aku rasakan ketika zaman-zaman apa clubbing di Jakarta. Saat umur-umur 30 itu mentok ya, itu udah maksudnya gini, dari umur 25, 26, 27 zaman-zaman Jakarta, apa sih uang itu kemana larinya? Hmm. Jelas larinya kan kemana kita show, kemana kita ikut. Dulu kan bunda juga ikut fashion show dari Eno Production. Aku udah ngejalanin dunia entertainment dari zaman dulu gitu kan. Ikut-ikut video klip dari segala macam. Aku dipakai Eno berapa kali show di Citos. Setiap tahun baru aku show di sana bersama segala macam fashion show segala macam, teteh bengek ya kan. Uang itu nggak pernah dipegang. Ambisi kita tuh harus pingin, hayo, ada mobil beli berapa kita beli, teman jual mobil kita beli gitu. Kayaknya kalau nggak bergaya, nggak eksis, kalau nggak mamer, nggak menter, kayaknya nggak puas gitu loh. Gimana sih? Hidup itulah hidup. Karena Jakarta itu kalau nggak menter, kita nggak dihargain orang. Ini menarik. Kemarin ini jadi bahasan gue sama seorang temen gue. Bun, ini menarik nih, bunda yang ngingetin. Persis banget. Kayaknya susah banget hidup di Jakarta itu ya bun ya. Kalau kita nggak punya jabatan, kita nggak eksis, kita nggak punya harta, kita nggak menter, orang nggak lihat kita. Nggak ngelirik. Itu udah bunda rasakan. Bener ya Jadi bun ya? benar-benar dari zaman bunda, ya taruhlah bunda tuh kan, aku tuh udah melalang sebelum aku mendiam diri di Eropa, aku udah melalang buana kemana negara. Dulu permainan aku kan memang internasional selalu, Singapura, Paris, balik lagi London, Italia, Swiss, melalak kemana aku mau gitu. Aku mencari cinta, mencari jati diri, mencari kehidupan di mana yang cocok buat aku gitu. Karena Indonesia itu, nah itu ketika kita udah ke Indonesia, aku juga dari zaman dulu juga udah punya mobil, udah guide sana guide sini, gandeng sana gandeng sini, ibarat kata udah huru haranya tuh udah lo. Aku pernah punya rumah di Sentul, aku pernah udah pernah beli rumah di mobil cari rumah di Kelapa Gading. Mobilku berganti-ganti, temanku semua selebriti, para model. Jadi istilah kata kita harus fashion, kita harus ngikutin pada zaman itu gitu loh. Itu yang membuat kita jadi kayaknya kalau kita nggak gaya, kalau nggak pakai barang yang bermerek, kalau nggak pakai barang yang ini beli berapa, kayaknya kita mau nongkrong bareng teman tuh kayaknya kayak mindir gitu. Minder. Sabar. Ntar kacamata lu gue gigit loh. Nah, tuh ya, habis kacamata hidungnya nanti gigit loh. Udah. Sekarang gue mau tanya lu Bun, melihat sekarang kan orang dor nih di sosial media, semua pengen jadi sultan. Gue cuma pengen tahu, lu masih punya cita-cita pengen jadi kaya raya nggak Bun? Enggak. Lillahi ta'ala, ini gue lagi puasa. Sama dia bentar ya. Ivan itu sampai dia pernah bilang, Bun, pakailah barang-barang yang pernah dikasih sama beberapa kemarin Bunda viral itu. Bukan bundamu nggak mau pakai, tapi kayak aku tuh udah nggak tertarik lagi dengan ya kita nggak bisa salahkan orang ngasih, itu hadiah kita harus hargain. Sampai Ivan bilang pakailah Bunda, kalau di Jakarta pakailah katanya. Kenapa sih kamu pakai tas yang biasa-biasa aja, kan sayang barang-barang itu nggak kamu pakai. Kata Ivan, nanti lapan kalau Bunda balik Bunda pakai deh. Ya harga nama pemberian orang. Walaupun mungkin Mak udah nggak demen lagi barang-barang bermerek gitu kan. Kayak di rumah Ivan itu, bisa aku pakai pasti dikasih. Cuma nggak enak aja pakai barang-barang yang kayak gitu lagi. Nggak tahu kenapa. Mungkin kena COVID itu yang merubah aku. COVID. Karena kan ketika COVID itu kan aku jatuh ya, itu sejatuh-jatuhnya. Jatuh sejatuh-jatuh. Di situ aku bertahan untuk aku bukan seperti yang dulu lagi, yang ibarat kata sor duit. Siapa sih nggak tahu anak-anak Hamburg, semua anak-anak
yang banyak teman-teman aku yang kenal aku tinggal di Eropa, mereka tahu uang dalam tas aku itu tidak pernah yang namanya 2.000, 3.000. Selalu 10, 11, 12 ribu di tas aku. Semua orang tahu. Siapa sih nggak kenal seorang gue? Istilah kata orang manggil gue dulu kan Cynthia. Siapa sih nggak kenal Cynthia yang dalam tasnya selalu duit gitu kan? Tapi karena COVID itu udah COVID, hidup sendiri, nggak punya laki, makan dari uang sosial. Sampai aku pun tinggal di sosial. Tapi aku bisa menghadapin semua itu. Susah loh orang yang tadinya ya orang yang biasa megang duit. Terus tiba-tiba kita makan uang dari pemerintah. Gue mesti kerja di McDonald. Gue mesti korek-korek tai. Gue mesti bersih-bersihin sampah. Yang istilah kata kerjaan itu pertama dalam hidup aku, dalam seumur umur itu kali pertama. Di situ aku udah merasa bahwa inilah hidup aku yang sebenarnya gitu. Jadi kayak anggaplah semua itu cuma mimpi indah gitu. Okay. Ya udah dari situ aku belajar. Terus kayaknya di satu karena abang juga udah tua, udah sakit-sakitan. Aku kayak bertarung dalam hidup aku gini. Yang ku cari adalah uang untuk keluargaku, bukan untuk aku lagi gitu. Karena memang kebetulan aku seperti aku ini merasa bersalah, merasa berdosa ketika aku punya duit. Abang kandungku yang aku tahu yang susah ini tidak pernah aku openin. Bukan nggak open, tapi aku nggak tahu kabarnya dia gitu. Sampai padanya aku tahu ada abangku yang susah, kok selama ini aku nggak pernah tahu dia kalau dia susah. Di sana mulai kayaknya bunda tuh langsung nolong dia, ngebantu dia sampai akhirnya COVID dalam keadaan aku harus bayar kredit mobil abangku untuk cari makan. Nah, karena kan dia harus Grab ya, Grab itu kan kita mesti bayar dulu. Dengan cara apa aku mesti bayar ini? Itu masih berapa? 1 tahun 6 bulan lagi kalau nggak salah. Sementara ini masih pertengahan COVID belum jelas kapan selesainya, nggak tahu ini. Nggak tahu sampai kemana aku mesti mencari jalan. Dan ya udah akhirnya bunda ngelamar di McDonald dengan gaji 1.200. Aku berusaha untuk menghemat makan, menghemat uang belanja. Aku mesti cari kamar yang bisa orang sewakan kamar dengan harga yang murah. Akhirnya dapet. Tapi itulah karena tadi itu memang niat tadi itu ya, memang niat kita mau ngebantu keluarga. Nah, karena kita niat banget. Bunda kan udah pernah ngerasain susahnya hidup. Kerja keras cari uang tuh kayak apa untuk menyokong kehidupan. Jungkir balik. Sekarang lo punya uang kasarnya gitu ya. Gue cuma pengen tahu. Gue bisa beli apa yang gue mau. Ya. Bisa duduk di kursi roda, kursi goyang sembari menikmati. kursi goyang gitu, ibarat kata sambil goyang-goyang nengok TV megang remote. Nah, ibarat kata gini, gue bisa nengok TV sambil ngeklik, gue nggak usah repot-repot lagi tinggal di Jerman. Gue bisa pulang ke Indonesia, gue bisa nikmati. Itulah maksudnya. Gue tuh pengen tahu komentar lo ini. Sekarang kan orang banyak yang kesel gitu ya, geram menanggapi kasus korupsi yang belakangan lagi rame banget. Benar. Ya. Itu kemarin aku sama teman-teman aku hitung-hitungan bodoh, Wet. Kalau kita punya 271 T, kita taruh deposito, sebulan itu dapat 570 M. Berarti 1 jam setiap hari, 1 jam kita itu boleh ngebuang 730 juta sekian. 1 jam lu punya duit jajan 730 juta sekian. Gue pengen tahu apa komentar lu, Bun, karena banyak rakyat yang kesel gitu. Duh, kok bisa ya gitu, kecolongan segitu banyak negara ini. Ya itulah gini loh. Kadang-kadang Indonesia ini kadang-kadang pemerintahnya yang kadang-kadang tidak memperhatikan yang di atas, selalu memperdulikan hal-hal yang kadang-kadang nggak yang gimana ya. Korupsi ini paling penting sekali untuk diperhatikan. Bisa dibilang itu pengkhianat bangsa ya. Pengkhianat bangsa, musuh rakyat, pecundang dalam negara, itu kan korupsi. Korupsi itu kan uang rakyat yang diambil untuk keuntungan mereka, untuk kesenangan mereka. Sementara Indonesia ini bukan negara kaya, kita masih negara miskin, masih banyak yang terlantar, masih banyak yang susah, gitu loh. Masih banyak yang membutuhkan perhatian pemerintah gitu. Makanya ketika
ketika ada terdengar kasus korupsi gitu kayak memang nggak semudah itu untuk membereskan korupsi karena masih banyak yang menutup mulut gitu loh, masih menutup rahasia gitu loh. Hmm. Juga ada kemarin juga ada satu apa namanya apa sih konten kreator ya konten kreator apa Kreator. kon ya itu kan dia bilang ini katanya aku nggak setuju karena adanya gini aku tidak setuju ketika wakil rakyat itu apa kata dia ya berbisnis kata dia gitu. Karena kalau udah berbisnis jatuhnya jadi kayak jahat. Mendingan swasta. Karena swasta itu akan mereka akan merasakan dampaknya untung rugi gitu. Tapi kalau udah untuk pemerintah udah berbisnis itu jatuhnya jadi kayak Bunda sependapat dengan ada salah satu yang dia ngomong gitu. Karena kan mereka udah berbisnis jatuhnya kayak gitu kan sampai ada yang ilegal apa namanya mereka tembaga kan ada yang ilegal lalu dibeli sama pemerintah jatuhnya kan. Menurut lo Bun, kira-kira buntut dari kasus ini apa nih ke depannya? Buntut maksudnya? Penyelesaiannya akan kayak apa? Gue tuh selalu menanti ya Wet ya. Kalau Bunda bilang sih, Bunda aku setuju. Kalau misalnya pemerintah itu, contohnya misalnya Pak Anies pernah bilang katanya kita harus memiskinkan para korupsi. Di situ aku setuju. Di satu, aku tidak mendukung tidak memilih Pak Anies. Tapi tidak semuanya kalimat dia nggak aku setuju. Tapi ini aku setuju. Kita harus memiskinkan korupsi gitu. Bahkan korupsi di negeri Cina malah dibunuh. Ya kalau buntut kayaknya kalau buntut korupsi ini kayaknya agak gimana ya? Nggak tahu juga sih. Gue sebenarnya ini sih pingin komen juga. Sebenarnya kan 271 triliun itu kan nggak dimakan sama dia semua. Itu kan iya, total. Pasti pasti bagi-baginya. Pasti akan ada lagi yang terseret. Betul. Jadi total nilai korupsi ini 271 triliun bukan segitu. semua. Iya, bukan semuanya masuk. Nggak mungkin dong dia makan semua. Enggak. Tapi yang Bunda pikirkan kemarin itu, kok bisa ya orang naruh duit sebanyak itu di kamar? Di mana? Nah, Seabrek-abrek itu ya Allah Tuhan. Iya, tapi jadi justru itu uang nyata yang udah tersita kan? Benar. Itu justru yang uang yang kesita itu yang berapa M itu tuh sebenarnya kayak uang-uang receh sebenarnya yang berserakan aja di mana-mana. Iya, itu berserakan aja di mana-mana. Belum lagi yang iya. Cuman mungkin masih ada. Apa? Satu lagi nih, ini gembongnya belum ketemu sebenarnya nih. Biang keladinya ya? Belum, tapi menurut aku biang keladinya malah aman kayaknya. Kalau tergantung kalau mereka itu, kalau misalnya si yang dua ini udah ketangkap, mereka berani adil, jadi kayak berani, masa mesti gue jadi korban? Setidaknya gue harus kasih tahu nih, gue aja yang termampu. Misalnya Bunda nih, misalnya kita bertiga nih, coy jangan sampai. Kita dalam kasus korupsi, terus gue yang kena ini, lu orang masih selamat, gue nggak mau dong terniaya sendiri. Gue pasti kasih tahu nih, Dev juga ada, gue akan tahu Dev juga makan dari uang itu, dia juga dapat berapa persen. Iwet juga makan, siapa ini Iwet? Tahu ini gitu. Pasti aku nggak mau dong korban sendiri. Tanya Bun, nanya. Kalau misalnya nih ya, misalnya nih Dave nih pemimpin kita nih Bun, ya kita kena nih masuk nih amit-amit ya. Dave pemimpin kita semua. Tapi sama si Dave dibilang gini, udah Korla, Iwet, lo masuk dulu, gua amanin semua di dalam fasilitas lo enak, lo nggak akan kekurangan, anggap aja lo lagi liburan, lo lagi istirahat, masa depan lo gue jamin 7 turunan kekayaan lo nggak akan berkurang-kurang. Jaminannya apa? Jaminannya uang, kesehatan, semua, pokoknya hidup lo di dunia udah nggak akan lo pikirin lagi, lo nggak usah pusing. Udah punya semua. Lo akan tapi gue tetap tentang si Dave. Gue tetap di penjara. Tapi di penjara tenang, karena di penjara tuh semua fasilitas ada. Nggak susah hidup lo Bun di penjara. Nggak mau, gue tetap kasih tahu juga yang biar hancur sekalian. Tetap. Gue kan
gue enak bener. Berapa yang gue dapat, berapa yang gue nikmatin, lu di luar sana lebih 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 gede yang lu nikmatin. Hmm. Iya. Hmm. Untuk apa gue hidup di keranjang? Untuk apa gue hidup di sangkar emas? Kalau gue nggak bisa bebas sebebas-bebasnya, Nggak mau ya. Jadi tetap gue akan kasih akan laporin ya. akan gue bongkar sekalian, bubluk sekalian biar ketahuan semua gitu loh. Kalaupun misalnya gue terkait gitu, terseret gitu misalnya, padahal gue nggak banyak menikmatin misalnya, tapi akhirnya gue kena gitu. Tapi gue nggak, lu lebih parah, lu harus gue kasih tahu juga. Nggak mungkin gue makan sendiri, nggak mungkin gue diam sendiri di penjara. Gue nggak mau. Itu prinsip gue ya. Itu prinsip gue. Mungkin tergantung dari prinsip orang. Kalau misalnya dia berpikir, yang penting anak istri gue aman, mereka hidup bahagia, gue di penjara. Tapi kayaknya nggak adil. Itu nggak adil. Karena kan banyak tuh Bun yang kayak begitu. Jadi justru masuk penjara tuh dianggap malah kerjaannya lebih tenang, dia nggak diganggu orang, dia baik malah konsentrasi. jaminnya. Malah konsentrasi. Jadi banyak yang koruptor-koruptor itu masuk penjara malah dianggap kayak liburan. Ya itu tadi, karena mana ya, Indonesia itu dalam hukum itu masih memandang sebelah mata ya. Jadi kayak kalau kita bilang runcing ke atas, tumpul ke atas, runcing ke bawah, kata itu masih tetap masih ada sampai sekarang gitu. Iya. Gitu Iya, loh. iya, iya. Nih kemarin kan kita juga sempat ngebahas ya Wet, dan sempat rame tuh di TikTok. Kita membahas batasan kaya buat tiap orang tuh ternyata beda kan. Kayak Becky bilang dia kalau punya rumah satu dia merasa diri kaya. Kalau traveling dia merasa diri kaya. Gue pengen tahu sekarang buat lu Bun, di titik hidup lu sekarang, menurut lo kaya buat Korla, Ratu Life dunia tuh apa sih? Kalau kaya menurut aku itu adalah kebebasan hidup, itu paling penting buat gue. Karena gini, seberapapun yang kita nikmatin, kalau kita cukup bebas kesana kemari, itulah yang kayanya. Untuk apa kita uang kaya tapi kita makan dari hal begitu, tapi kita nggak akan itu nggak akan, orang nggak akan bisa bebas, tetap kehantuan. Mungkin dia bisa ya di depan orang menampakkan bahwa dia gembira, dia senang, dia menunjukkan tapi kita bisa baca bahwa mungkin selama ini hati dia juga tertekan karena dia seperti menyembunyikan gitu loh. Nggak bebas lepas, kayak mungkin dibilang mungkin hidup aku terlalu bebas ya sampai aku bisa joget-joget karena aku nggak punya beban kayaknya ya. Ya well, setiap orang bisa mendefinisikan arti kekayaan sendiri-sendiri. Itu kan enaknya hidup ya. Iya, kaya nggak mesti kita harus nggak mesti kaya itu nggak mesti kita harus terbang sana terbang sini atau misalnya beli apa yang kita mau. Enggak sih, kaya itu kayak semua terpancar dari hati kita, bagaimana kita di luar sana. Mari berandai-andai. Mari berandai-andai, Bun. Bun, Mari lu tiba-tiba mari beralu-alu ya. iya, mari berhalu-halu. Bun, ini kan sekarang uang alhamdulillah udah ada ya, Bun ya. Uang alhamdulillah udah ada gitu. Tapi yang namanya uang itu masih bisa dibilang adalah terbatas. Ya, semua pasti ada batasnya lah gitu kan ya. Pertanyaannya, kalau Bunda punya uang tidak terbatas 7 turunan, Bunda mau ngapain? Apa yang Bunda mau beli? Apa yang Bunda mau lakuin? Ini halu-halu nih. Apa yang Bunda mau punya? Gue juga kemarin ngomongin ini sama teman-teman gue. Kalau misalnya 7 turunan, Bun. Nggak habis-habis. yang pasti kalau aku punya uang yang 7 turun nggak habis-habis, yang pertama pasti aku akan melihat mana nih yang susah-susah gitu, mana ini yang membutuhkan bantuan gitu. Mungkin ya misalnya desa, istilah kata yang jalannya masih perlu diaspal gitu. Beberapa penduduk rumah yang masih rumah sendiri tapi hancur lebur gitu, yang nggak bisa direhab gitu. Tapi rumah sendiri ya, jangan rumah orang ya, enak bener. Rumah sendiri, tapi mungkin dia jatuh miskin atau jatuh kan ada tuh orang punya rumah sendiri tapi dia memang udah nggak punya kerjaan, lalu dia rumahnya susah, miskin kayak gitulah. Tapi dia punya tanah sendiri, mungkin ya satu persatu kalau di depan mataku akan kulihat aku bantu, tapi aku nggak mau teriak-teriak gitu. Mana yang kupidit, mana itu yang kubantu. Jadi aku nggak mau teriak-teriak. Aku pengen berbuat sesuatu yang baik, tapi jangan orang meminta, biar aku yang memilih. Kayak judul lagu dangdut ya, jangan meminta biar aku yang memilih.
yang memilih. Jadi kalau misalnya aku jalan gitu, aku akan putar beberapa pelosok-pelosok yang aku mau jalan. Mungkin aku dengan cara naik mobil atau dengan cara apa, aku lihat ini rumah siapa. Aku cari tahu itu rumah siapa. Kenapa muka rumahnya buruk sekali kayak mau jatuh lantai rumahnya. Oh itu rumah dia sendiri gini gini gini. Aku cari tahu beritanya. Diam-diam aku datang, aku bangun. Kalau gue kemarin gue jawab ke teman-teman gue kalau gue punya kekayaan 7 turunan gitu ya, gue triliuner di Indonesia. Dua hal yang Apalah jadi- gitu ya. gue akan bikin yayasan untuk menyantuni pendidikan kaum pelangi di Indonesia. Jadi khusus untuk kaum pelangi karena menurut gue banyak talenta berbakat tapi yang mentok karena nggak punya dana pendidikan ya, khusus yang pelangi. Yang kedua, kesejahteraan panti jompo, Iwet. Itu udah pasti. Pasti kalau kita udah punya duit banyak, bila kita memiliki hati rasa sosial, pasti kita akan jadi orang yang seperti pasti kita mau tahu aja nih, ini mana nih sosial mana yang lagi harus kita bantu, anak yatim mana yang harus kita bantu, rumah sakit mana yang harus kita tolong. Pasti kita udah, karena kita udah nggak tahu ketua mau lari kemana gitu. Karena apa sih kalau misalnya kita punya punya uang, pasti jatuhnya ke sono larinya. Makanya aku sangat senang dengan sikapnya Ivan Gunawan ya. Dia memang orang yang aku perhatikan, memang dia orang orang yang benar-benar jujur gitu, jujur. Yang dia lakukan itu memang dia taunya juga dari dia nggak pernah ngomong sama aku, tapi aku taunya dari publik, aku taunya dari berita. Nggak pernah nanya dan aku nggak pernah mau tahu, tapi aku tahu sendiri dari publik. Itu yang dekat sama dia aja aku taunya dari publik, bukan dari mulut dia sendiri. Apa ya, gini kan tuh semua pada bereaksi kok kaum pelangi belum legal. Gue nggak membahas mengenai legalitas, gue tuh hanya membahas banyak bakat-bakat yang buat gue ya suka-suka gue dong. Gue kan Sekarang mungkin gini untuk menjelaskannya gini. Negara kita kan kita kan tidak bisa menutup mata adanya kaum pelangi. Karena kita nggak bisa nutup mata, karena ini kan bukan kita tidak bisa bilang itu apakah itu penciptaan dirinya sendiri atau memang itu sudah bawaan dari yang Maha Kuasa. Kita nggak bisa menebak gitu ya. Seperti misalnya kaum pelangi yang ada di Jerman, ya mungkin mereka saling mendukung, saling ngebantu. Ya kalau misalnya Dev mau ngebantu salah kaum pelangi yang memang kadang-kadang banyak pelangi yang ibarat kata yang dari kalangan yang bawah nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak Terus misalnya gini, hidupnya mesti di jalanan gitu. Apa lu nggak kasihan? misalnya gini kayak Bunda gini. Aku buat suatu acara kaum pelangi, misalnya kayak Fansip Doll gitu. Aku cari talent dari kaum pelangi yang bisa buat seperti di Thailand gitu loh. Ya pasti yang menonton juga nggak semua orang yang akan nggak memandang sebelah mata terhadap kaum pelangi. Pasti yang berpikiran modern, yang berpikiran maju, mereka berpikiran yang penting mereka menghibur, yang penting mereka nggak mengganggu, yang penting mereka nggak meresahkan, ya kan? Itu juga mereka bagian dari kita juga gitu kan? Ya, itu sama panti jompo. Aduh, buat gue tuh soalnya, gue tuh juga mikirin ya di umur segini kan juga orang udah pada nanya, ntar lo kalau tua lo mau ngapain gitu. Iya ya, kalau di negara kita tuh kan kayaknya kalau udah tua tuh belum ada kayaknya. Nggak setuju perhatian katanya, khusus. nggak setuju maksudnya seperti apa? Apa tuh? Kita bukan nggak ada yang bilang nggak setuju katanya. Ya Iya. kalau misalnya ya sekarang gini. Gimana ya, kadang-kadang ini susah kita untuk mengertikan terhadap orang-orang awam yang belum paham tentang kaum pelangi gitu loh. Maksudnya orang selalu memandang pelangi itu orang yang sangat membahayakan, bencana alam. Itu yang kadang-kadang Bunda kurang setuju. Karena gini, kadang-kadang orang suka beranggapan bahwa bencana kadang-kadang dianggap dari manusianya. Sebenarnya bukan dari manusianya, memang udah dari yang Maha Kuasa gitu loh. Iya. Iya betul.
Kayak kita pernah nanya ya ngomongin soal rencana hari tua. Kita kayaknya Ah, udah pernah nanya ya sama Bunda Korla, lu berencana hari tua lu di ah, Jerman ah, atau di ah. Indonesia sih? Kayaknya kalau tua di kita tuh panti jompo belum banyak yang keren ya, Wet ya. Makanya gue juga pengen Aku ngurus lebih orang-orang suka. tua. Aku kemarin aku baru bilang sama Ivan Van, selagi hidup Bunda di Jerman oke-oke aja. Aku masih betah tinggal di Eropa. Mungkin aku akan tinggal di Eropa terus. Kalaupun aku ke Indonesia, aku sebatas liburan sembari aku apa gitu, entah diundang di TV atau apa terserah. Aku tetap mencoba untuk apa berkarya, tapi dengan jarak jauh gitu. Misalnya aku buat album Hmm. lagi, karena kan produser yang ngasih aku lagu ini kan dia masih suka dengan Bunda, dia masih sering Bunda Bunda mau nggak lagu ini kita versi Bunda lagi, karena kan masih masih banyak yang nonton, masih banyak yang suka gitu kan, karena live aku juga Hmm. masih banyak Hmm. yang meminta apa yang ku bilang, gimana kalau Bunda buat lagu ini, masih banyak yang setuju gitu kan. Ya udah gitu Hmm. aja, tapi aku tetap tinggal di Eropa. Bun, Bunda tuh masih kerja di restoran fast food itu, McD. Sampai sekarang masih aku kerja di Five Guys sekarang. Aku Di Tough sebenarnya gini, Guy. di Hmm. Five Guys ini kan sejenis Oke. makanan seperti McD, tetapi kan Hmm. dia kelasnya beda dikit. Dia nggak seperti Hmm. dia beda, lain, dia agak sedikit naik ya. Dia dia nggak Hmm. kalau manual kan umum ya, semua orang bisa Hmm. beli gitu kan. Hmm. Kalau itu kan dia harganya agak mahal. Hmm. Satu burger aja itu 11 euro. Itu masih burgernya doang loh. Misalnya Hmm. hamburgernya doang gitu. Itu Hmm. hamburgernya aja itu 11 euro loh. Di Kalau McD? McDonald, kalau McDonald menunya aja itu 5 euro. Udah pakai kentang, Oh. udah pakai minum Coca-Cola, udah pakai burger. Itu 5-6 euro. Oh. Itu satu menu. Tapi di sini itu Oh. masih satu harga, belum satu, karena sistem Five Guys ini tidak ada menu. Jadi kita kalau ini ngomongnya Nggak ada terpisah, paket, nggak ada pak ala paketnya. Jadi carte kentang dia ala sendiri, carte. kentangnya aja udah 3 euro 5, udah 3 euro berapa gitu. Taruhlah sampai 3 euro berapa Oh. sen gitu. Itu minumnya aja udah 3 euro. Hmm. Burgernya aja udah 11 euro. Hmm. Itu yang besarnya. Kalau yang Hmm. kecilnya mungkin bangsa 7 euro. Hmm. 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 Karena kan paling banter harganya di atas 7 euro 8 euro itu yang Big Mac. Nah mungkin kalau Big Mac sekarang Ya. Big Mac 8 euro kali ya. Itu udah menu, Hmm. udah kentangnya, Hmm. udah Coca-Colanya. Cuman Hmm. kalau di Five Guys ini kan bedanya gini, kalau kita beli minumnya memang kita boleh berkali-kali. Oh, refill dia. Kecap sama mayonya kita bisa ambil sendiri tanpa bayar. Oh. Makanya kadang-kadang kalau bener kan harus beli. Hmm. 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 Lu Kalau mau itu kita tanya, hmm, kan dengan perubahan hidup dengan uang yang lu punya sekarang sebetulnya, ada nggak sih lu meningkatkan sedikit dan menikmati uang lo? Misalnya kayak udah boleh kayaknya ya gue sekali-sekali aku nggak tahu ya Bunda senangnya apa, misalnya kayak senangnya nyalon, boleh kali ya seminggu sekali nyalon, atau boleh kali ya jalan-jalan 3 bulan sekali, kan duitku udah lumayan ada nih gitu. Ada nggak perubahan yang Bunda lakukan untuk menikmati uang yang Bunda udah punya? Kisar ini sih aku belum, nggak tahu ya apa karena muka. Ya. Kecantikan jangan, kalau untuk muka aku masih mau berkorban. Kalau untuk kecantikan mungkin, tapi kalau untuk beli barang-barang enggak. Tapi kalau untuk beli untuk kecantikan mungkin. Entah nanti apa yang ku buat, entah apa yang ku operasi, mungkin. Oke. Kalau kemarin kan semuanya masih serba endorse, jadi kayak ya udahlah. Oh, kan lu juga pernah ngomong di live lu, dan ini kan juga termasuk viral khas Bunda Korla. Kalau punya uang itu makan enak gitu ya. Nah, makan enak itu dalam arti gini, kalau uang lain, kalau gini, kalau makanan lain. Gini, kalau gini, selagi aku kerja di McDonald, kita punya duit di akhir bulan, di awal bulan kita punya duit, pasti kita berusaha untuk makanan enak. Harus itu harus, itu kewajiban dalam hidup. Gini, selagi kita punya uang, makanlah yang enak-enak. Yang enak-enak. Daripada kita beli barang-barang yang ini buat aku ya, daripada aku beli barang-barang, kalau aku bisa beli barang yang bermerek, kenapa nggak bisa makan yang enak? Yang
kenapa kita mesti pelit dengan diri dengan makanan gitu loh. Gitu loh. Mungkin kalau aku akan kayak gini. Kalau aku punya duit, aku akan coba naik pesawat dengan yang bisnis kelas. Selagi aku pingin coba segala macam pesawat, aku pingin coba gitu. Terus kita punya pingin nginap hotel mana gitu. Itu udah dari dulu. Pokoknya aku nih kena gini. Selagi aku punya duit, aku coba dulu yang ku mampu. Supaya aku nggak terniang-niang gitu. Kayak mana ya tidur di hotel, kayak mana ya rasa tidur di Shangri-La Hotel gitu. Ketika aku ada duit, kuperkirakan, kayaknya aku mampu deh nginap di hotel Shangri-La. Masih ada peganganku, masih ada duit aku coba di Shangri-La. Apa sih rasanya gitu. Ya, dari zaman dulu gitu. Aku punya mobil Toyota Corona gitu ya. Aku pingin coba nih BMW. Apa sih rasanya nih BMW? Aku berniat nanti kalau aku punya duit, aku akan tukar tambah. Dan aku orangnya gini, aku ambisi dalam hal ini. Aku nggak mau kayak aku apa yang kuinginkan harus kucapai. Tapi aku tetap tidak menggila. Jadi nggak harus usahakan walaupun nggak seperti tapi gini. Selagi aku masih bisa untuk mengusahakannya, aku usahakan. Tapi kalau udah nggak bisa ya udah aku reda, aku sabar gitu. Tapi ketika aku sanggup gitu. Aku pingin punya rumah di Sentul gitu. Tapi kan harganya sekian. Aku coba dengan cara apapun. Yang lebih murah, ambil lokasi yang enak, tidak terlalu mahal, sanggup aku bayar gitu. Aku pingin beli BMW, aku tunggu berapa tahun kemudian aku coba gitu loh. Nggak apa-apa aku nggak punya, nggak apa-apa aku uangku berkurang di bank gitu. Tapi aku masih bisa makan, aku bisa naik BMW. Jadi membeli experience sebetulnya ya Wet ya. Iya. Benar. Tapi tujuannya bukan mau pamer, tujuannya untuk menyenangkan hati. Untuk menyenangin diri gitu loh. Kita jangan salah tafsir gitu, jangan salah tafsir. Mungkin ada orang yang pamer gitu. Kalau aku bukan pamer, aku pingin ngerasakan gimana sih rasanya gitu. Atau juga uang nggak dibawa mati gitu. Coba deh aku rasakan dulu sebelum aku tahu, aku pingin tahu apa sih rasanya gitu. Setelah kita udah tahu ya udah, oh ya udah deh seperti ini gitu ya udah. Makanya ketika aku sekarang ini aku nggak bermental lagi. Aku udah seperti kembali adanya. Kenapa? Udah merasa yang kuinginkan itu udah kurasakan saat itu. Jadi untungnya di usia sekarang ini aku viralnya. Coba aku viral di saat aku umur 31, 32. Habis duit. Habis. Kebayang. Habis. Ya. Kebayang. Aku viralnya saat sekarang ini, saat aku udah jemu dengan, aku udah capek dengan kementeran, aku udah puas dengan segala yang aku rasakan. Udah, jadi aku sekarang aku lebih kayak, aku nggak memandang apa yang aku punya, tapi aku memandang bagaimana hidup aku bahagia. Bun, kebendaan nih, masalah benda ya, benda. Kalau misalnya nih, kita mau tampilan biasa aja gitu ya, tapi pilih salah satu item yang mau menikmati hidup ya Bunda, iya. Yang mau Bunda tampilin gitu. Bunda pilihnya apa? Anting berlian, tas, atau sepatu, atau jam tangan. Satu aja. Yang lain biasa aja. Mungkin cuma t-shirt sama jeans sama sendal jepit, tapi tentengnya tas. Aku lebih tas. Tas, nggak anting berlian. Nggak. Tas. Aku lebih memilih tas karena kalau tas itu karena gini kalau tas aku lebih eksisnya di tas. Aku nggak di tengok Bunda nggak tengok aku nggak ada pakai perhiasan. Aku nggak dulu kayaknya kalau aku beli emas kalau satu di sini yang ini kayaknya nggak, kasihan deh nggak punya, aku harus beli satu. Terus ini kasihan deh ini nggak ada di sini, beli satu harus dua deh jadi dua gitu. Terus ada dua rantai harus beli rantai. Jadi itu aku suka, tapi setelah aku hidup sering hilang, sering jatuh, sering nggak tahu di mana gitu, akhirnya aku lebih sebenarnya gini, membeli emas itu kan lebih baik daripada beli tas yang nggak bisa dijual sebenarnya. Tapi aku berpikir gini, aku membeli aksesoris itu bukan untuk kujual, tapi untuk kunikmatin.
Mendingan untuk ku nikmatin gitu. Jadi bukan untuk ku beli emas, soal akan ku jual, enggak. Karena aku gini, uang yang bisa ku dapat sekarang harus ku nikmatin gitu. Dengan berjalannya waktu gitu. Jadi aku nggak mungkin naruh-naruh emas di rumah segala macam. Aku nggak mau. Aku mendingan beli tas. Dari dulu aku memang tas. Aku mendingan aku beli Swarovski yang nggak bisa dijual. Iya, iya, iya. Kalau tas apa Bun kepinginnya Bun? Yang lagi mimpi-mimpi. Nih alu-alu lagi aja nih, alu-alu lagi nih. Apa nih yang Bunda kayak, oh cantik kayaknya nih ya kalau pakai tas ini ya. Kemarin gitu ya. Waktu Bunda jalan, bentar. Dia pergi. Kemana tuh dia? Ini kan tas dibeliin sama Maharani. Mereknya Mars Yacob ini kan. Marc Jacobs. Marc Jacob. Nah, kemarin kan jadi ceritanya kita kan pergi ke outlet. Diajak sama Maharani. Jadi mau beli tas gitu. Aku memang nggak bisa lagi beli barang-barang yang mahal. Maharani udah bilang, Bun, yang itu bagus. Harganya juga bagus, Bun, itu aja. Tapi aku nggak bisa. Aku tetap yang ini. Mana yang kusuka itu yang aku sekarang gini. Aku tidak melihat harga, tapi aku lihat mana yang sepertinya nyaman di badanku. Oh. Aku nggak melihat harga. Jadi nggak lihat tren juga, Bun? Enggak, aku nggak ngikutin tren, nggak ngikutin, nggak. Nah, misalnya orang pakai birki segala macam, tete bengek, aku nggak tertarik gitu loh. Aku lebih suka yang kemarin sama Ivan bilang itu aja Bun yang di atas yang 500 lebih nggak mahal kok katanya. Enggak lah, Pak, nggak mau kesannya nggak enak gitu. Yang ini aja deh yang lebih santai, lebih. Padahal dibeliin kan, kita harusnya kalau dibeliin itu kan harusnya kita, ya udah deh, pun dibeliin kita ini aja gitu. Kayak kemarin waktu Bunda di Gigi. Rumah si Raffi Ahmad. Gigi kasih 2 bentuk. Pas yang model kuda Christian Dior sama yang gede. Lebih mahal yang model kuda. Yang saddle bag. Tapi kan dia ada kasih di depan mataku. Pilih Bunda mau yang mana ini? Tapi aku berpikir lagi, aku bukan cewek-cewek yang harus pergi dugem-dugem lagi. Aku jarang pergi-pergi pesta. Aku lebih banyak berjalan-jalan kemana-mana yang harus pakai barang yang banyak barang di dalam tas. Ya udah itu aja deh. Kenapa Bunda nggak mau yang ini? Kata ini kan yang mahal. Enggak itu apa? Kalau nggak butuh. Iya, iya. Padahal yang kanvas itu juga mahal ya. 70 juta tuh. Kalau nggak salah sekitar 2.800-an ya. Yang mana? Yang kanvas yang gede. Segitunya. Iya, 70-an juta itu. 50. Tapi kan memang kayak misalnya terus Bunda mau dikasih jam sama untuk apa? Pakai untuk aku. Iya. Yang kita suka dari lo dan kita pelajari dari obrolan kita hari ini adalah belajar berkata cukup ya. Lo tuh untuk orang yang ya walaupun dibeliin, kalau gue pikir gue nggak suka dan nggak akan kepake, nggak sesuai sama diri gue, lo berani untuk bilang tidak. Tidak. Nah itu, ada kan orang kadang-kadang memanfaatin orang ketika dikasih. Iya. Nggak aji mumpung ya Bun? Nggak aji mumpung gitu loh. Nggak aji mumpung gitu loh. Aduh, ini tuh jam berapa sih di sana, Bun? Sekarang hampir jam 3. Tadi Bunda udah sahur. Oh, subuh. Setuju Bunda. Subuh dia. Iya. Bener banget. Iya, jadi kayak keren Bunda Korea. Iya. Iya itu makanya kadang-kadang kita memang sama seperti gini. Sama ketika kita berdoa sama Tuhan. Semua doa kita yang Tuhan kasih, tapi Tuhan akan memberi apa yang kita butuh. Apa yang kita butuh. Ya. Iya kan? Apa yang Iya benar. Kita minta sama Tuhan apa minta ini. Tapi belum tentu dikasih sama Tuhan. Iya. Iya. Itu kita butuhkan dalam hidup. Makanya ketika aku sembahyang, ini kita bicara tentang soal berdoa ya. Jadi biar ngaprak aja obrolan kita. Nah gini. Ketika sama kamu.
sama Adep. Adep, kalau kamu berdoa, apa yang paling kamu unggulkan ketika doa? Yang kau unggulkan? Terus, sebentar ya, ini kok feedback ya? Ada suara Enggak kok, balik udah ya? aman kok. Aman, aman, aman. Ada dengar suara bunda nendang. Halo? Doubling. Enggak kok. Di gua aman, di gua aman. Oke. Lo apa, Dev? Di doa gue tuh ya dicukupkan pekerjaan sama kesehatan aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau lu apa? Minta ampun yang pertama-tama, abis itu minta disabarin sama dikuatkan. Kalau aku yang pertama adalah minta ampun. Mm-mm. Minta ampun, udah tuh keselamatan aja dunia dan akhirat. Jarang untuk bilang ya Allah panjangkan umurku, karena kalau umur panjang sampai sepanjang apa umur? Iya. Kesehatan tergantung dari kita mengkonsumsi makanan. Iya. Tergantung dari kita bagaimana kita menjaga kondisi badan. Gue ngerti nih. Untuk apa kita minta kesehatan tapi kita lepas kontrol dari diri kita sendiri. Paham. Jadi ibaratnya adalah minta sesuatu yang emang Tuhan yang punya ya, bukan kita yang kontrol. Jadi bukan kita yang minta yang mau. Misalnya gini, aku jarang berdoa. Nendang kayaknya ya. Kok gue enggak ya? Doubling. Iya, doubling. Dari suara siapa? Padahal gue baik-baik aja loh. Gue sama Bunda. Kenapa bisa begitu? Iya, katanya Bunda turun dulu nanti dinaikin lagi ya. Mana? Kenapa doubling? Ini sekarang kita nggak doubling berdua. Cek. Tadi ada yang nelpon kayaknya tuh kata Becky WhatsApp gue double. Nih gue sama lu juga. Halo. Doubling juga? Enggak? Masa? Dari Iwe. Dari gue? Nggak ada yang telepon tapi ke gue. Kenapa sih? Volumenya kegedean enggak juga? Enggak. Dari pagi. Dari aku. Dari kamu. Udah mau jam 8 juga nih. Iya. Jadi udah tutup warung. Lanjut besok dah. Besok yang sama Wangsit tuh besok. Oke. Tadi ada yang nanya katanya mau sama Wangsit besok ayang. Besok. Bubar. Iya bubar dulu Bunda kayaknya dari gue nih. Aduh sinyalnya jalong. Tapi anyway, thank you untuk hari besok ini. lanjut. Si Botak harus pergi ke kantor. Kita lanjutkan ya Bun, teman-teman. Nanti kita keluar lagi. Besok kita lanjut lagi jam 7. Oke guys? Bye.